Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Ya, terima kasih banyak. Apa semua sehat? Sehat. Hari ini semua hadir? Atau ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ada berapa? Satu. Oh iya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita meminta tuntunan Tuhan untuk kita berdoa. Saya minta salah satu siswa untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita akan mengusirkan kudus kami dari perjalanan cerdakan terus dengan sebagian surga. Biar Ramadan ini pada sifat secukupnya dan pernah kami akan selain kami. Seperti kami jawab ini orang berkata kepada kami dan jangan membawa kami ke percobaan, tetapi pasti kami daripada jahat mereka punya kerja kuasa kebetulan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyi bersama dulu ya. Bisa? Bisa. Semangat ya? Yang semangat ya? Ganda Pancasila. Pancasila, aku akan dukungmu. Proklamasi, dia berjuang untukmu. Pancasila, bahwa adanya bersengketa bagi bangsaku. Maju, 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 Pancasila, aku akan dukungmu. Ya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Sila dasar negara, kaya adil mahmud sentosa, pribadi bangsaku. Maju, 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 Stop today. Nah, tadi pagi yang datang di sekolah sini siapa yang mandi? Setelah mandi, apakah semua sikat gigi? Sikat. Semua sikat gigi? Sikat. Nah. Semua sikat gigi ya? Sikat. Sikat gigi pakai apa? Odol. Apa? Odol gigi. Nah, kalau kita sikat gigi, berarti apa yang kita siapkan duluan? Pertama kami sikat, kita ambil odol, kita taruh di sikat, baru kita sikat. Nah, begitu. Ya, Yang lain? begitu. Sama semua? Sama. Nah, setelah itu, pertama-tama kan kita siapkan pasta gigi ya? Iya, itu dinamakan pasta gigi, sikat gigi ya?
Setelah kita ambil sikat gigi kita taruh dengan odol. Ya, odol atau disebut dengan Pepsodent. Setelah itu baru kita sikat gigi. Dan sikat gigi juga ada cara sikat gigi yang benar, begitu ya. Ketika gigi apa kan ada yang menghadap ke atas, ada yang ke samping, supaya kenapa kita sikat gigi tiap setelah Biar tidak sakit gigi. supaya gigi kita sehat, ya. Pagi ini kita belajar tentang coding, yaitu coding kecerdasan artifisial. Kenapa kita belajar coding? Di dalam kehidupan kita sehari-hari berbagai macam aktivitas. Aktivitas itu berarti semua yang kita lakukan harus terurut atau logis, ya. Maksudnya logis itu setiap kegiatan yang kita lakukan sebelum kita datang ke sekolah, berarti kan semua harus logis atau semua harus terurut dengan baik, supaya kegiatan kita yang kita lakukan supaya jangan terbolak-balik. Contohnya tadi sikat gigi, karena tidak mungkin bangun pagi, ada juga kadang-kadang bangun pagi langsung cari makan tanpa sikat gigi. Atau ada juga pagi-pagi langsung habis mandi lupa sikat gigi. Iya. Sedangkan ini setiap datang sekolah itu berarti kita harus mandi, harus sikat gigi. Maksudnya di pembelajaran ini kita belajar tentang bagaimana setiap aktivitas kita supaya terurut atau logis. Logis maksudnya setiap langkah-langkah kegiatan yang kita lakukan supaya terurut. Kan tidak mungkin kalau sikat gigi kita ambil air dulu baru ambil sikat gigi. Tidak, tak? Berarti kan kita ambil sikat gigi dulu, baru ambil taruh odol, baru ambil air. Iya. Di sini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama menjelaskan pentingnya berpikir teratur dan logis dalam menyelesaikan masalah. Itu tadi kan Pak Guru sudah sampaikan. Yang kedua, menentukan urutan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Nah, contoh tadi yang Pak Guru omong, setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita setiap pagi, harus semua kegiatan kita dia terurut atau secara logis. Begitu. Yang ketiga, menyusun algoritma sederhana tanpa komputer untuk memecahkan masalah secara nyata. Nah, karena coding tadi dia berbicara tentang pemikiran-pemikiran yang logis seperti komputer. Karena otak kita adalah komputer. Ketika komputer ini, ketika kita salah perintah atau salah menunjukkan, berarti komputer tidak akan bisa jawab. Kenapa seperti itu? Karena komputer ini dia hanya bisa menjawab ketika apa yang kita suruh, apa yang kita minta, yang kita suruh, dia hanya itu saja yang diikuti. Ketika salah yang kita minta, yang kita perintahkan, berarti
semua akan salah. Kenapa seperti itu? Contoh yang ketiga tadi, tujuan pembelajaran yang ketiga menyusun algoritma sederhana tanpa komputer. Berarti di sini kita anggap saja kita semua adalah komputer. Karena komputer ada di kita, berarti otak kita toh. Ketika kita salah perintah atau salah melakukan, berarti otak juga akan berpikiran lain. Contoh saat ini. Kenapa? Contoh saat ini, ketika saat kita belajar, tujuan kita di tempat lain. Pak guru sini omong, ini apa cerita atau omong, tapi pikiran kita di tempat lain. Berarti pembelajaran yang kita terima juga tidak akan masuk. Ya. Kenapa begitu? Karena perintah yang ada atau suruhan yang kita berikan tidak sesuai. Berarti kita tidak fokus. Ya. Berpikir logis dan teratur. Berpikir logis berarti berpikir dengan alasan yang masuk akal dan berdasarkan urutan sebab akibat. Berpikir teratur berarti menyusun langkah demi langkah agar tujuan bisa dicapai dengan efisien. Nah, itu tadi setiap langkah yang kita harus buat, yang kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan, dia harus berdasarkan urutan sebab akibat. Atau berpikir teratur berarti menyusun langkah demi langkah agar tujuan bisa dicapai dengan efisien. Ketika langkah-langkah itu terurut atau langkah-langkah itu yang kita lakukan atau aktivitas kita sehari-hari, berarti akan efisien hasilnya. Ketika langkah-langkah itu beraturan atau terbolak-balik, iya, terbolak-balik, orang bilang iya. Kalau terbolak-balik berarti hasil yang kita dapatkan berarti tidak akan baik. Begitu kira-kira. Urutan langkah dalam coding, urutan langkah disebut skins. Setiap instruksi atau perintah harus dilakukan satu persatu sesuai urutan yang benar. Itu langkah pertama. Setiap instruksi itu perintah yang kita lakukan. Seperti yang Pak Guru omong tadi, kan sekarang kan kita belajar tentang komputer atau kita belajar tentang, jadi setiap perintah yang ketika perintah yang kita lakukan salah, berarti dia akan salah. Algoritma sederhana, serangkaian langkah-langkah yang disusun untuk menyelesaikan masalah. Dalam kegiatan unplug, algoritma bisa berupa gambar berseri, instruksi tulisan atau perintah lisan. Contoh tadi kegiatan unplug. Unplug maksudnya perintah yang tanpa komputer, ya, perintah yang keluar dari mulut kita atau perintah yang kita harus dengar. Contoh, ketika sudah sampai di sekolah sini, ibu bilang atau Pak Guru bilang, mungkin pas kalau ketika ibu ada keluar atau masih lagi kerja, berarti kan ada ibu atau Pak Guru suruh perintah masuk ruangan belajar, ambil buku baca. Itu perintah. Tetapi karena perintah itu tidak didengar dengan baik, berarti pasti
Anak-anak akan masuk sampai sini, paling ambil buku hanya bisa lihat sepintas. Lama kemudian simpan. Nah, itu tidak bisa dinapai, tidak logis. Sekarang kita main game. Semangat sedikit. Mau? Mau kita main game? Mau? Nah, bangun. Saya pilih berapa orang dulu untuk kita main game, ya? Biar Pak Guru sebagai ini programmer, ya. Biar yang adik-adik semua sebagai robot, ya. Tunggu perintah dari saya, begitu. Bisa? Bisa. Ada yang berani maju sini? Saya. Boleh maju. Kita bermain, ya. Dari atas itu saja, hadap sini. Tunggu perintah, ya. Kalau perintah salah, berarti kalian tidak boleh ikut. Kalau benar, berarti ikut, ya. Kalau perintahnya Pak Guru salah, berarti tidak boleh ikut, ya. Nah. Mundur ke belakang, lompat. Kalau Pak Guru bilang mundur ke belakang, misalnya Pak Guru bilang mundur 2 langkah, ya. Atau bisa juga begini, mundur 2 langkah. Bisa? Ulang. Mundur 2 langkah. Mundur biasa aja begini. Nah. Sesuai petak ini apa nah? Ini coba. Nah. Mundur 2 langkah. Maju 1 langkah. Maju ke samping. Coba ini. Maju ke samping kanan. Di sini kan sudah tidak bisa, toh? Di sini karena ada meja. Berarti setiap perintah robot kan hanya bisa mengikuti. Bisa mengikuti ketika perintah itu benar, dia ikut. Tetapi kalaupun kita suruh dia, namanya robot kan, kita suruh dia labrak tembok, pasti dia labrak. Dia labrak, tetapi contohnya kalau di meja, kita suruh dia maju. Dia tidak tahu bahwa ini tembok, pasti dia hanya begini terus saja. Karena perintah kita salah. Tetapi kalau perintah itu benar, bisa juga diikuti. Bisa, contoh kita suruh dia ambil buku atau ambil apa, pasti dia ikut. Tetapi ketika kita suruh dia berposisi di ada terhalang, kan tidak mungkin dia bisa melewati. Nah, coba yang lain lagi. Coba yang lain, duduk yang lain. Terima kasih. Iya. Dua-dua saja. Maju. Maju ambil buku. 1 saja. Mundur 3 langkah. Silakan tunduk. Tunduk, bukan simpan. Simpan buku. Silakan berdiri tegak. Tunduk. Ambil kembali buku.
simpan di atas meja. Jalan simpan di atas meja. Nah, terima kasih. Mungkin seperti ini ya. Terima kasih. Dulu kembali. Mungkin seperti ini. Kenapa seperti ini? Setiap perintah yang kita perintahkan kepada robot, dia akan ikuti. Tetapi kalau ketika perintah kita salah, kita suruh ambil buku sedangkan buku tidak ada, berarti kan perintah nah, ketika kita suruh ambil buku, ada buku, berarti perintah benar. Kalau ada buku, perintah benar. Kalau tidak ada buku, berarti perintah salah. Ketika kita suruh dia petik jambu, apakah itu contoh di ruangan ini? Apakah itu perintah itu benar? Tidak, karena ini ruangan, bukan taman, tidak ada pohon jambu, begitu ya? Iya. Nah, untuk hari ini kita diskusi kelompok saja. Iya. Diskusi kelompok. Kita bagi berapa orang? 3 ya? Iya, bisa? Ini tulis nama kelompok ya. Ini ya. Oh, 2 yang ini. Oh, ini ya. Ini yang 2. Bisa? Bisa ya? Nah, ini dia punya lihat di sini, ini kan contoh aktivitas kita sehari-hari. Contoh aktivitas kita sehari-hari, contoh untuk kalian toh. Kalian kan anak sekolah, berarti kalau apa yang kita lakukan duluan? Lihat gambar di situ ya. Sebagai aktivitas sebagai anak sekolah. Kira-kira setiap pagi apa? Nah, contoh di sini, ini ada gunting. Gunting sebentar ya. Gunting baru di nomor 1 ya. Contohnya begini ya. Ini kan nomor 1. Lihat nomor 1 gambar. Lihat gambar nomor 1. Gambar apa? Contoh ini. Iya. Contohnya ini toh. Gambar nomor 1 kita gunting. Dia ada kegiatannya apa dia ini? Terus kita tempel di sini. Apa di sini tadi? Begitu ya? Sudah mengerti? Sudah paham ya? Iya. Tulis itu. Tulis kalau nama kelompok, tulis nama bunga juga, nama hewan juga tidak apa-apa toh. Tapi kan anak-anak jangan tulis nama hewan, tulis nama bunga saja. Sabar ya. Sambil lihat dulu, iya, gunting sebentar. Sambil lihat dulu sambil tunggu gunting ya. Oh, semua ada bawa gunting. Sabar ya. Lihat dulu kegiatan ini contoh apa. Ini apa.
Pagi kan begini ya, kan kita mau supaya dia urutannya logis, urutannya terurut ya. Kan habis bangun pagi kita buat apa dong? Beli sudah apa?
Supaya nanti dan sebelum balik. Yang kedua,
Sudah semua. Sudah coba dapat kelompok kira dengar ya, dengar ada yang sama, salah, iya. Coba. Pertama dia tidur. Mandi.
lanjut. Iya. Mencari buku di tas. Iya. Yang ke-7 berapat di sekolah. Iya. Yang ke-8 membuat pelajaran. Ada yang sama? Sangat. Yang lain? Yang lain sama atau? Sangat. Yang lain sama? Sama. Sama semua ya? Sama. Atau ada yang berbeda? Tidak. Beda tulisan. Ah. Beda tulisannya di bagian mana? Hah? Ada yang beda. Kenapa yang beda? Lima ya. Ya. Ini yang pertama tadi kan bangun tidur. Bangun tidur apa lagi? Mandi. Mandi. Habis mandi Bergigi. gigi. Yang keempat Sarapan. sarapan pagi. Sebelum kita sekolah kita sarapan. Terus Memakai baju. iya. Selanjutnya Menaruh buku kita. menyiapkan alat atau menyiapkan peralatan sekolah. Selanjutnya harus ke sekolah. Habis itu belajar bersama. Semua hebat-hebat. Cukup hebat. Aku hebat. Aku hebat. Semua hebat. Lebih semangat lagi sekali. Cukup hebat. Aku hebat. Aku hebat. Semua hebat. Iya. Keren. Jangan kecilan N. Ya, keren. Nah, kalau selesai. Bukan kita berbicara tentang aktivitas kita sebagai anak itu setiap pagi karena kenapa seperti itu? Setiap aktivitas yang kita lakukan setiap pagi dia jelas-jelas atau benar-benar tertulis ya supaya jangan terbalik. Contoh kalau saya terbalik ya kalau terbalik kita bangun langsung langsung ambil makan. Dan biasa kita kadang kalau apa kita harus ambil makan. Yang buruk kan juga masih dulu mandi sikat gigi Sekolah. setiap aktivitas yang kita lakukan yang saya terus dengan rapi seperti itu ya supaya ke depannya atau mungkin besok saya bangun pagi jangan bolak-balik dengan apa yang kita sudah lakukan. Tuliskan yang sebenarnya seperti ini supaya tidak terbolak-balik. Mungkin kumpulan yang berbeda-beda ya tentang aktivitas kita setiap hari sebagai yang sebenarnya orang yang punya kebiasaan bangun pagi, mandi, bergigi, dia katanya apa kalau yang kan? Namun kan kita anak sekolah berarti kita harus tahu, kita harus uruskan setiap kegiatan itu dengan baik. Kenapa? Supaya
dia kegiatan kita mungkin pembelajaran kita pada hari ini yang dulu. Terima kasih banyak karena hari semua dalam menyelesaikan tugas dan apa yang kita pagi sebagai anak sekolah dia terurus dengan logis dengan baik supaya jangan kita buat apa ya begitu ya. Ini sekian dan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita sangat kita berdoa. Terima kasih. Siap. Siap semua.